warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, masih semangat belajar? Selamat siang Pak Guru. Alhamdulillah insya Allah masih semangat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat yang mulia. Anak-anak siap untuk belajar? Siap. Sebelumnya disiapkan terlebih dahulu ya alat tulisnya, duduknya yang rapi supaya belajarnya lebih efektif ya. Lalu yang belum on cam silahkan di on cam dulu karena kita belajarnya daring gitu ya, tapi tetap wajib tatap. Sebelum dilanjut, sekarang kita di absen terlebih dahulu. Yang dipanggil namanya bilang hadir ya. Nina Rahayu. Hadir Bapak. Dian Al-Fatihah. Hadir Pak. Wita Dewi Altifa. Pak, hadir Pak. Hilma. Nah, baik, kita sekarang akan belajar tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia ya, seperti tadi Bapak sudah sebutkan. Nah, sebelumnya gimana nih? Anak-anak pernah tidak membaca atau mendengar gitu ya tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat yang mulia. Nah, martabat yang mulia itu seperti apa gitu ya? Kenapa harus mencari ilmu untuk mendapatkan martabat yang mulia? Kenapa? Tahu Belum. Pak. Baik, sekarang coba perhatikan. Bapak akan share di layar ya gambarnya. Nah, sekarang sudah ada ya gambarnya. Coba lihat, perhatikan ini yang ada di layar ini surat Abasa ayat 1 sampai 10. Nah, sebelum kita mengetahui isi kandungan yang ada dalam surat Abasa ayat 1 sampai 10, kita akan baca terlebih dahulu ya ayat per ayatnya secara bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla aja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazzakaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma ma ja'aka yas'a wa huwa yakhsha
fa'anta anhu talaha. Sadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Baik semuanya. Sekarang Bapak akan bacakan arti dari surat Abasa ayat 1 sampai 10. Nah, coba didengarkan dan juga dilihat ya dalam PPT-nya. Dialah Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu mengabaikannya. Nah, itu arti dari surat Abasa ayat 1 sampai 10. Sekarang kita bahas terlebih dahulu asbabun nuzulnya ya dari surat Abasa. Nah, beberapa ulama mengatakan surah ini turun menyangkut sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia seorang yang buta, maka tidak tahu bahwa Rasulullah sedang sibuk. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang sibuk menjelaskan ajaran agama Islam kepada tokoh-tokoh musyrik, maka salah satunya adalah Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Beliau berharap ajakannya dapat menyentuh hati dan pikiran mereka sehingga mereka memeluk Islam. Diharapkan akan membawa dampak positif bagi perkembangan dakwah Islam. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sibuk berdakwah tersebut, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta ajaran-ajaran tentang Islam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam dan berpaling daripadanya karena beliau sedang sibuk menghadapi pembesar Quraisy dengan pengharapan agar pembesar-pembesar tersebut mau masuk Islam. Karena sikap Rasulullah inilah maka turunlah surat ini sebagai teguran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu mungkin asbabun nuzul ya, sebab-sebab diturunkannya surat Abasa. Nah, sekarang mungkin dari asbabun nuzul ini kita sudah bisa memahami ya makna dari atau isi kandungan dari surat Abasa ayat 1 sampai 10 tadi. Selanjutnya sekarang kita pahami kosakata, beberapa kosakata yang ada dalam surat Abasa ayat 1 sampai 10 ya. Yang pertama itu perhatikan di layar Abasa. Abasa artinya dia bermuka masam. Lalu watawalla yang berarti dan berpaling. Selanjutnya al-a'ma artinya seorang buta. Al-a'ma seorang buta. Lalu yazakka ingin menyucikan diri. Au yazakkaru yang artinya atau ingin mendapatkan pengajaran. Selanjutnya
tasodda, yang berarti memberikan perhatian. Yas'a, yang berarti dengan bersegera. Yakhsha, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk selanjutnya kita pahami isi atau kandungan yang ada dalam surat Abasa ayat 1 sampai 10, karena tadi kita sudah mencoba untuk memahami asbabun nuzulnya dan juga beberapa kosakata yang perlu kita ketahui. Lalu sekarang kita bahas makna atau kandungan yang ada dalam surat Abasa ayat 1 sampai 10. Dalam surat Abasa ayat 1 sampai 10 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela dan ingin mendapatkan pengajaran. Kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar tidak mengkhususkan memberi peringatan kepada seseorang, namun wajib menyampaikan kepada siapa saja. Tidak membedakan kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Sambutan yang baik kepada orang yang datang dan membutuhkan itu lebih baik dan wajib, sedangkan berpalingnya pada orang kaya yang tidak memerlukan karena tidak memiliki keinginan pada kebaikan itu tidak layak. Lalu kewajiban kita apa? Kita lihat di sini. Yang mendidik kaum muslimin. Nah, terutama bagi yang menginginkan pengetahuan dan pengajaran. Ayat-ayat di atas mengajari kita akan pentingnya kepedulian terhadap sesama muslim dan memberikan ilmu keislaman kepada mereka. Nah, jadi ayat-ayat yang tadi yang ada dalam surat Abasa ayat 1 sampai 10 itu mengingatkan kita akan pentingnya kepedulian terhadap sesama muslim dan menebarkan ilmu keislaman kepada mereka. Nah, lalu selanjutnya itu ada kandungan ya, beberapa kandungan hal yang terkait dengan etika pengajaran antara lain sebagai seseorang. Nah, diantaranya apa? Yang pertama, Wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Nah, jadi kita wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Maksudnya kita itu perlu mengenali terlebih dahulu siapa yang akan kita bantu tersebut. Selanjutnya nomor 2 apa? Coba baca. Memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Jadi kita harus mengenali porsi atau kadar dari apa yang akan kita bantu tersebut dan juga profesional ketika dalam membantu seseorang gitu. Jadi tidak. Yang selanjutnya, Pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak semuanya paham? Paham, Masya Allah. Baik, kalau misalkan semuanya sudah paham, coba sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian ya, satu orang. Coba Dian Al-Fatihah ya.
apa makna dari surat Abasa ayat ketiga? Baik, Pak. Ya, silahkan. Dari surat Abasa ayat ketiga, Ya, yaitu, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa? cukup. Nah, bagus ya. Artinya, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa? Bagus sekali jawabannya. Nah, untuk sekarang Bapak mau kalian dibagi menjadi 2 kelompok karena sekarang kita akan mencoba ya untuk mempresentasikan kembali materi yang sudah dipaparkan tadi oleh Bapak. Jadi nanti kalian berdiskusi terlebih dahulu dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu presentasikan apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran barusan. Untuk kelompok yang pertama itu Dian Al-Fatihah sama Adnina. Kelompok kedua Wita sama Indra Jayagiri. Baik, sekarang silahkan diskusi terlebih dahulu. Sudah ya, sekarang kita mulai presentasi. Untuk yang pertama itu kelompok 1, silahkan ya Dian Al-Fatihah sama Adnina. Lalu selanjutnya bersiap-siap kepada kelompok 2. Baik, Pak, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mengulas kembali isi kandungan Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10. Nah, dalam Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10 ini, Allah memerintahkan Nabi agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan celah dan ingin mendapatkan pengajaran. Kemudian, tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya. Allah juga memerintahkan Nabi agar tidak mengkhususkan memberi peringatan kepada seseorang, namun wajib menyampaikannya kepada siapa saja. Tidak membedakan kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Sambutan yang baik kepada orang yang datang dan membutuhkan itu lebih baik dan wajib, karena tidak memiliki keinginan pada kebaikan itu tidak layak. Kewajiban kita adalah mendidik kaum muslimin, terutama bagi yang menginginkan pengetahuan dan pengajaran. Sudah, Pak. Berikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu. Memberikan kelapangan, usaha mencari kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain, dan memberikan pertolongan. Nah, setelah kita membahas kembali tadi sesuai dengan pemaparan kalian, sekarang mari kita simpulkan secara bersama-sama gitu ya. Surat Abasa ayat 1 sampai 10 itu mengandung beberapa hal yang tentang etika pengajaran, antara lain sebagai mukmin itu 1, wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan, memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru hendaknya memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama. Selalu husnudon, harus bersikap cermat dan hati-hati dalam mengambil suatu tindakan, adil, penuh kasih sayang, menjunjung tinggi kesopanan dan lemah lembut terhadap muridnya. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah ya pembelajaran pada hari ini kita sudah menjalankan dengan cukup lancar, dan mudah-mudahan kedepannya kalian tetap semangat dalam belajar, dan juga mudah-mudahan
apa yang sudah kita pelajari barusan itu berkah ya buat kita semua. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran pada hari ini. Astagfirullah wa atubu ilaih. Cukupkan sekian mungkin dari Bapak untuk pembelajaran pada hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa akhirulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bubar. Enggak.